Ayo masyarakat Boyolali, Simo Boyolali, 2024 kita niatkan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis, pemimpin yang sudah menjadi kesepakatan istimewa ulama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanggal 18 November 2023 di Sentul, Bogor, yaitu pasangan Anies Baswedan. Nah, sekarang teknisnya gimana? Menyongsong apa? Kemenangan. Bagaimana kita menyongsong? Teknisnya bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada sebuah disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Beliau mengungkap ketika umat Islam hancur lebur di Baitul Maqdis, bahkan hampir 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Hancur lebur sudah. Akhirnya Allah munculkan dua ulama besar, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Di tengah-tengah kehancuran umat Islam, jadi apa yang terjadi di Indonesia itu lebih dahsyat yang terjadi di Syam waktu itu. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak putus asa, tidak merasa pesimis. Akhirnya beliau ambil satu ayat dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah nggak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau. Siap dukung perubahan? Takbir! Nah, setelah itu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil satu hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahu Abu Dawud. Dalam setiap jasad manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaannya, kenapa Al-Ghazali menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat? Karena ternyata di dalam qalbu itu ada kuatul hamasa, kekuatan semangat. Itu yang dijadikan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani mendirikan madrasah Al-Quran. Jadi umat Islam dibangun kekuatannya dengan dihunjamkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya dalam waktu 50 tahun lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu dibangun oleh dua ulama ini. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Sehingga akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan salib yang telah menguasai kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa selama 88 tahun. Baru bisa dihancurkan pasukan salib. Sehingga Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah, Masjidil Aqsa kembali dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah dipraktekkan di Indonesia. Sehingga bapak ibu bisa tahu di mana-mana. Bahkan ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, oleh panitia saya dimasukkan di hutan-hutan pedalaman Kalimantan. Ya Allah. Sampai di pedalaman hutan Kalimantan. Jadi ternyata di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran,
gereja Quran, rumah Quran, kampung. Sudah muncul di Boyolali? Banyak kan? Nah, ini. Jadi apa yang dibangun oleh Al-Ghazali bersama muridnya diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, insya Allah 2024 Allah akan munculkan pemimpin yang juga bisa hafal. Dari 3 itu yang bisa Mas. Kalau ngomong standar nubuah, standar kenabian keduren. Ya kan? Yang gampangan aja sudah. Dari 3 paslon itu yang bisa baca Quran. Masa? Ya, apalagi suruh khotib Jum'ah. Kenapa? Ini rakyat Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, Yaumil Isnin, hari Senin, 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat memandikan jenazah Rasulullah, mengkafani jenazah Rasulullah, menyolati jenazah Rasulullah. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah? Memilih pemimpin atau memakamkan jenazah Rasulullah? Memilih pemimpin. Ayo masyarakat Boyolali, Simo Boyolali, jadikan niati 2024 kita niatkan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis, pemimpin yang sudah menjadi kesepakatan istimewa ulama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanggal 18 November 2023 di Sentul, Bogor, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah 13 fakta integritas sudah ditandatangani oleh beliau. Jadi ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke kumpul di Sentul, Bogor, seluruh Indonesia, mengadakan istimewa. Tentunya sudah mengalami penjajakan, penelitian, semuanya, dan ujung-ujungnya istikharah. Seluruh ulama se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke menetapkan paslon 01 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia 2024. Takbir!